Halo semuanya, nama aku Nasila Zaskia Asobri dari Prodi Sastra Inggris UPBJJ Bogor. Hari ini aku mau cerita tentang sesuatu yang sebenarnya sering terjadi di sekitar kita, tapi sering banget kita nggak sadar. Jadi, aku punya seorang teman. Di kelas semuanya manggil dia Kak, padahal dia nggak pernah minta dibilang gitu. Yang bikin lucu, temannya yang seumuran juga nggak ada yang dipanggil Kak, cuman dia doang. Akhirnya dia nanya, "Guys, kenapa sih kalian manggil aku Kak?" Dan teman-temannya jawab gini, "Soalnya kamu kelihatan dewasa banget, cara ngomongmu rapi, tinggi, jadi kami sungkan." Dari situ, aku sadar satu hal penting. Bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga bentuk cara orang memandang kita. Dalam sosiolinguistik, ada konsep yang namanya register. Intinya, kita menyesuaikan gaya bicara sesuai situasi. Ngobrol sama teman, santai. Presentasi sama dosen, lebih rapi. Ketemu orang baru, lebih hati-hati. Masalahnya, teman aku tadi pakai gaya bicara formal di situasi yang sebenarnya santai. Akhirnya orang-orang menganggap dia lebih dewasa, lebih sopan, bahkan lebih berjarak. Ada juga istilah yang namanya style shifting. Artinya, kita otomatis ubah gaya bicara tergantung lawan bicara. Kalian pasti pernah kan ngomong aku sama teman, tapi jadi saya pas lagi chat sama dosen? Nah, ketika gaya kita nggak cocok sama kelompok, orang bisa salah menafsirkan seperti dewasa banget ya dia, atau kok kayaknya kaku ya. Padahal itu cuma pilihan kata, cuma diksi, tapi dampaknya besar. Bahasa baku memberi kesan profesional, sementara bahasa non-baku memberi kesan akrab. Masalahnya adalah ketika bahasa baku dibawa ke ruang santai, orang bisa merasa kok jaim. Ketika bahasa non-baku dibawa ke ruang formal, orang bisa menilai kok kurang sopan. Jadi, setiap gaya bicara otomatis memposisikan kita dalam kategori sosial tertentu. Yang lebih menarik lagi adalah soal aksen. Penelitian menunjukkan bahwa hanya dari aksen, orang bisa menilai cerdas atau tidak, kompeten atau tidak, dan kredibel atau tidak. Kadang cukup dari satu kata seperti hello, otak kita punya cara kerja yang disebut processing fluency. Semakin mudah suatu suara diproses, semakin positif penilaian kita terhadap pembicara. Makanya ada teori speech accommodation. Kalau kita menyesuaikan gaya bicara dengan lawan bicara, kita dianggap lebih dekat. Kalau tidak, bisa muncul jarak sosial. Bahkan di beberapa universitas luar negeri, mahasiswa pernah mengalami microaggression. Aksennya dianggap kurang akademik, padahal aksen itu bawaan lingkungan, bukan indikator kecerdasan. Dari cerita teman saya dan dari penelitian-penelitian tadi, kita bisa lihat bahwa bahasa itu identitas. Bahasa membentuk cara orang menilai kita sebelum mereka mengenal siapa kita sebenarnya. Karena itu, ada dua hal yang menurut saya penting. Yang pertama, sadarilah bahwa cara kita bicara bisa menciptakan kesan tertentu. Bukan supaya kita berpura-pura, tapi supaya kita tahu efeknya. Kedua, mari kita lebih inklusif. Jangan menilai seseorang kurang kompeten hanya karena gaya bicara, pilihan kata, atau aksen yang berbeda. Pada akhirnya, bahasa bukan hanya apa yang kita ucapkan, tapi juga bagaimana dunia membaca siapa kita. Sekian dari saya hari ini. Terima kasih sudah menonton.